지침 전까지 먹될 겁니다. 공지훈이 누굴 범인으로 만들까? 이제 네 놈 차례야. 빅. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Big Mouth. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum menonton episode 1-6, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara berkinerja buruk yang terjebak kasus dan dirinya harus menggali konspirasi besar di kalangan kelas atas untuk melindungi diri dan keluarganya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat dua tahanan VIP telah keluar dari penjara dan beralih ke lapangan. Di sini Chang Ho memperhatikan Yongap yang akan mengambil liburannya. Dan Yongap memberi instruksi kepada bawahannya supaya Chang Ho tidak mendekati Dr. Han. Saat di Keppel, Dr. Han bilang jika dirinya tidak akan mengkhianati Ketua Yang. Tetapi Dr. Han malah diikat di kursi oleh geng rantai. Dan Ketua Yang menyuruh anak buahnya untuk memukul Dr. Han. 여기 다 지져가지고 저 칠전수는 금방 좀 줍시다. 하느님의 품으로 가자. Tetapi pasukan Chang Ho datang. Dan ada sedikit perdebatan di sini yang kemudian berlanjut dengan baku hantam di tempat itu. 나가 좋게 말할 때 너희들이 빡두야. 나가 할 얘기를 지가 골라서 하고 잡고 가던가. Setelah itu di klinik ada Dr. Han dan juga Chang Ho. Di sini Chang Ho langsung menanyakan isi makalah Profesor Seo. 내가 양회장한테 죽으면 Namun Dr. Han mengelak dan bersikap angkuh. Namun dengan bijak Chang Ho mengecoh Dr. Han sehingga keceplosan jika masih ada orang yang menakutkan di balik Jihon. 그것만 아니면 내가 네가 하라는 대로 다 할게. Kembali ke Keppel, ternyata perkalian tadi hanyalah akting saja. Mereka saling membantu mengobati satu sama lain. Namun ada masalah dengan pecahnya patung perawan Maria. Kemudian Chang Ho datang dan berterima kasih kepada Ketua Yang. Kemudian Ketua Yang memperbincangkan tentang pertaruhan mereka berdua. Dan Ketua Yang meminta Chang Ho untuk menjaga anak buahnya saja. 바닥 뜰 거다. 이렇게. Berpindah ke rumah sakit. Di sini Miho sedang mengambil sampel darah dari mayat yang terindikasi terkena kanker itu. 죄송해요. 제가 억울하게 돌아가신 거 꼭 발. Namun dirinya ketahuan dan tasnya pun digeledah oleh mereka. Mereka pun tidak menemukan apa-apa di situ. Kemudian Miho digeledah badannya dan tetap tidak ada. CCTV. Saat Miho bekerja, dirinya memasuki kamar mayat itu lagi dan mengambil sampel darah yang dirinya sembunyikan. Kemudian pergi dari tempat itu segera menggunakan lift. Namun ternyata liftnya mengalami sedikit gangguan. Kemudian ada orang yang datang dari atap lift itu. Saat akan menyerang Miho, dirinya langsung menyemprotkan ke mata orang yang akan menyerangnya. Namun itu tidak berlangsung lama. Miho pun dihajar orang itu dan akan menghabisinya. Namun saat itu pintu lift terbuka dan ada Doha yang menyelamatkan Miho. Orang itu pun kabur dari situ. Saat menolong Miho, Miho menunjukkan dan menjelaskan apa yang ada di tangannya. 혹시나 해서 와봤는데 어쩌면 이걸로 풀 수 있어요.
Kemudian Miho menyerahkan ke Badan Forensik Nasional yang diantar ayahnya dan juga wali kota. Kemudian Miho juga menjelaskan akan bisa memberitahu isi makalah Profesor Seo dengan analisis darah yang dirinya bawa. Di penjara, patung yang dipecahkan Chang Ho telah diganti baru, dan saat itu Yongap akan memotong tabungan pelaku. Namun Chang Ho melarangnya dan dirinya yang akan membayarnya. Kemudian Chang Ho memasuki bilik pengakuan dosa dan melihat kartu tarot yang ada di tangannya. Sebenarnya itu adalah rencana Chang Ho untuk mengungkap siapa Big Moose sebenarnya dan menaruh kartu itu di Alkitab. Kemudian ada orang di balik bilik itu yang berbicara dan ternyata itu adalah kepala sel Chang Ho dan memberitahu jika Yongap akan mengambil 8 juta won dari uang Chang Ho. Saat itu semua tahanan dikumpulkan di depan pintu sel mereka dan Chang Ho membawa sebuah buku. Kemudian dirinya kembali ke bilik pengakuan dosa dan melihat Alkitab yang ternyata kartunya sudah tidak ada. Kemudian dirinya mengecek rekaman dari HP-nya. Siapa yang memasuki bilik itu? Dan ternyata yang memasuki tempat itu adalah Jerry. Dan Jerry yang mengambil kartu itu. Saat di lapangan, Chang Ho meminta Jerry untuk ikut bersamanya di ruang mandi. Di sini Chang Ho menginterogasi Jerry. Namun Jerry kebingungan dengan pertanyaan Chang Ho. 기회 딱 3번 줄게. Saat itu Jerry masih kebingungan apa kesalahan yang dirinya perbuat. 형님 저 진짜 모르겠어요. Dan Jerry bilang apakah masalah saat dirinya masuk ke bilik itu, karena dirinya penasaran dengan apa yang dilakukan Chang Ho saat berada di dalam. Saat itu Jerry juga bilang jika kartunya ditaruh lagi ke dalam Alkitab. Kemudian Chang Ho menyuruh Jerry keluar. Saat sudah keluar, Chang Ho melihat rekaman lagi dan ternyata ada adegan yang telah dipotong 30 menit. 뭔가에 의해 동영상이 편집됐다는 건데. Saat itu Chang Ho mendapat kiriman foto dari Miho, yaitu gambar kartu tarot yang mengisyaratkan bodoh. 타로 카드 0번 더풀력. 몰카의 존재를 아는 사람은 단연. Saat di luar, Jerry menanyakan apakah Chang Ho bukan Big Moose. Dan Jerry tahu jika Chang Ho hanya mengikuti perintah dari Big Moose dengan kartu tarot. Namun Chang Ho memperingatkan Jerry untuk tidak buka mulut. Namun Jerry bilang jika sangat ingin bertemu dengan Big Moose. Kemudian Chang Ho sedikit menceramahi Jerry. Namun Jerry tetap bersikukuh. Berpindah di ruang makan. Ternyata Jerry sudah tidak makan semeja dengan Chang Ho. Kemudian kepala sel berpindah ke meja Jerry dan menanyakan tentang sikap Jerry kepada Chang Ho belakangan ini. 화를 내고 그래 아님 말지. 아, 자식. 저요? Kemudian saat itu Jerry ada tamu dan saat itu tamunya adalah adiknya. Kemudian adiknya bilang jika neneknya sedang ada di panti jompo dan juga sekarang dirinya sedang menjalani kuliah. Hal ini membuat Jerry kaget dengan itu. 후원해주신대. 아니 뭔 소리? Kemudian ada Jihon datang. Saat kembali ke sel, dirinya bilang jika sudah dibebaskan dan membagikan minuman kepada teman satu selnya. Dan saat itu Jerry memberikan satu botol untuk Chang Ho. Dan Chang Ho sedikit menasihati Jerry. 그동안 고마웠다. 잘 살아야죠. Saat itu Chang Ho meminum minuman itu. Kemudian Chang Ho sakit di perutnya dan langsung ada penjaga yang datang. Saat di luar tahanan ada ambulan keluar dan Jerry melihat ada Miho dan bilang jika Chang Ho ada di ambulan itu.
Mereka bertiga langsung mengejar ambulan itu. Kemudian saat itu ayah Miho mengejar ambulan dengan cepat untuk menghentikan ambulannya. 고맙습니다. 아빠 저 차 빨리 잡아. Kemudian mereka berhasil menghentikan ambulan dan Miho masuk ke dalam ambulan. Chang-ho dibawa ke rumah sakit dulu Miho bekerja. 빨리요. Saat itu Jerry menanyakan keadaan Chang-ho kepada Miho dan ayahnya. Ternyata Chang-ho tidak perlu dioperasi dan Jerry sedikit lega. Kemudian ayah Miho mengajak untuk makan dulu, namun Jerry menolaknya. Lalu Miho memaksa Jerry menerima amplop darinya dan kemudian pergi. Saat pagi tiba, Chang-ho dibawa mobil polisi dan sebelumnya berpamitan dengan Miho dulu. Saat di dalam mobil, Chang-ho akan dibius, tetapi dirinya memberontak sehingga harus dilakukan pembiusan melalui suntikan. Saat malam tiba, mobil itu datang ke rumah sakit jiwa Jiseong dan Chang-ho dipanggil oleh orang bertubuh besar dan dimasukkan ke sebuah kamar. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.